Baik, kita lanjutkan materi kita, masih tentang materi minggu lalu, yaitu tentang materi pecahan. Tapi ini pecahan kita sekali ini spesifikasinya yaitu tentang pecahan desimal. Ini merupakan bilangan desimal. Nah, di sini kita akan memahami dulu apa itu pengertian dari bilangan desimal. Pengertian dari bilangan desimal adalah bilangan desimal itu adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus yaitu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, sekarang apabila bilangan ini, perhatikan 4,412. Waktu di video sebelumnya Ibu sudah tekankan cara membaca bilangan desimal itu bukan 4,412. Perhatikan di sini ya. Ini bukan 412, tapi kita membacanya per satuan angkanya. 4,412. Perhatikan di sini ya. Jadi untuk bilangan desimal ini juga memiliki nilai tempat. Perhatikan di sini Ibu buat dalam bentuk tabel nilai tempatnya. Perhatikan di sini ya, kalau ini kita tahu ini adalah merupakan ribuan dalam nilai tempat ya. Ini ratusan, puluhan, satuan. Nah, kalau yang seperti ini namanya persepuluhan. Kalau yang ini namanya perseratusan. Kalau ini namanya perseribuan. Di sini ya. Ini tadi 1000, ini tadi 100, ini tadi 10, ini 1. Kalau yang ini kita buat dalam bentuk pecahan per 10. Nah, kan gitu dia. Kalau yang ini per 100. Kalau yang ini dia seper 1000. Oke, perhatikan di sini ya. Jadi, perhatikan di sini ya. 4,412. Ini kita bisa menentukan nilai tempatnya. Sini 1000, ini 100, ini 10, ini 1, ini 0,1, 0,01, 0,001. Kita akan menentukan ya tempatnya enak. Tapi kita tahu ini ribuan, ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan,
per seratusan, ini per seribuan. Sekarang kita akan menentukan nilai tempat dari angka yang sudah ada ya. Oke, nah di sini 4,412. Apakah ada ribuannya? Tidak, ya, tidak ada di sini. Untuk ratusannya juga tidak ada. Untuk puluhannya juga tidak ada. Nah, untuk satuannya di sini adalah angka 4. Nah, di sini perhatikan ya, 4 yang ini ya, Nak. Lalu untuk persepuluhannya, nih, angka 4 yang ini. Oke. Lalu untuk perseratusannya angka 1. Lalu untuk perseribuannya dia angka 2. Jadi di sini 4, di sini dia 0,4. Di sini dia 0,01. Di sini dia 0,002. Oke. Inilah nilai tempat untuk 4,412. Oke, ada pertanyaan kira-kira, Nak? Ya, nanti kalau nggak ngerti bisa langsung WhatsApp Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengurutkan bilangan desimal. Perhatikan di sini, Ibu misalkan sebuah contoh ya, contoh soal. Perhatikan di sini. Oke, urutan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Perhatikan di sini ya. Jadi, bagaimana cara kita mengurutkan bilangan desimal ini? Oke, Ibu di sini punya satu teknik ya. Kalau misalnya kita mau mengurutkan suatu bilangan desimal dari yang terbesar sampai yang terkecil, itu yang pertama kamu perhatikan dulu, karena kebetulan di sini dia nilai tempatnya hanya nilai satuan dan persepuluhan. Baru yang ini ada satuan, persepuluhan, satuan, persepuluhan, perseratusan. Nah, perhatikan di sini ya. Yang pertama harus kita perhatikan adalah kalau ini semua satuan, kita perhatikan nilai satuannya. 1, 0, 0. Artinya di sini, Nak, ya pasti lebih besar 1. Nggak mungkin lebih besar 0. Ya, perhatikan di sini. Lebih besar angka 1. Katanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Sudah pasti yang ini paling besar. Sudah pasti 1,2. Itu yang pertama. Nah, sekarang antara yang kedua ini. Nah, di sini perhatikan di sini. Ini adalah nilai persepuluhan. Ini adalah nilai persepuluhan. Yang di sini 5. Yang di sini 2. Perhatikan di sini ya. Jadi, kamu perhatikan mana lebih besar, 5 atau 2? Oke, perhatikan di situ ya. Nah, sekarang gini, Bu, tapi yang satu kan ini nolnya di sini hanya 5, satu angka, ini ada 2 angka. Nggak jadi masalah. Nah, perhatikan di sini supaya jangan bingung, kita buat jadi nggak jadi masalah. Oke, kita buat seperti itu. Sudah sama ya? Ada satuan, ada persepuluhan, ada perseratusan. Sama ya? Ada satuan, ada persepuluhan, ada perseratusan. Oke, sekarang kita lihat angkanya. Angka berapa ini? 50. Oke. Yang ini angka berapa? 25. Mana lebih besar? 50 atau 25? Nah, sudah pasti tahu kita ya, bahwa yang paling besar adalah 0,5. Nolnya jangan lagi tulis, Nak ya. Nah, bentuk aslinya kita tulis. Lalu yang terakhir adalah 0,25. Inilah bilangannya. Nah, ternyata bilangan yang tadi soalnya ini sudah merupakan urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kalau misalnya nanti pertanyaan dibalik, terkecil sampai yang terbesar, berarti kita balik.
0,25. Dulu tulis 0,5, baru yang terakhir adalah 1,2. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Kalau yang tadi mungkin angkanya masih sedikit, nah sekarang Ibu buat angkanya agak panjang-panjang ya. Nah, sama seperti yang tadi, kita masih mengurutkan ya. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, perhatikan Ibu bilang tadi, yang pertama kita perhatikan dulu angka yang di depan koma. Perhatikan di sini ya. Di sini kalau katanya dari yang terkecil, perhatikan. Yang ini 9, yang ini 8, yang ini 8. Sudah pasti ini lebih besar. 9 sudah lebih besar, berarti dia letakkanlah pada bagian yang terakhir, 9,645. Inilah hasil yang paling akhir. Nah, sekarang antara dua ini, mana yang di posisi ini? Perhatikan ya. Mana yang di posisi ini? Oke, perhatikan. Nah, Ibu bilang tadi ya, ini sama-sama 8. Nah, sekarang kita lihat angka selanjutnya. Ibu bilang tadi, ini kebetulan sama-sama 3 angka ya. 145, 247. Oke, perhatikan di sini. Bu, kemarin Ibu bilang ini jangan dibaca 145. Kita anggap ini bukan bilangan desimal. Oke, jadi jangan bingung ya. Jangan bingung. Kita anggap dia ini bukan bilangan desimal. Begini cara menentukannya. Ini 145, ini 247. Mana yang lebih kecil? Nah, perhatikan di situ. Ya, sudah pasti ini loh Bu, ini 145, ini 247. Berarti 8,145 itu yang pertama. Lalu yang kedua 8,247. Oke, jangan bingung ya anak-anak ya. Jadi maksud Ibu tadi supaya bagaimana cara kamu menyelesaikannya dengan cepat. Nah, perhatikan di sini ya. Ya, nanti kalian bilang, Ibu ini ngajari nggak boleh bilang 145, ini bilang 145. Ini tutup. Nah, anggap ditutup. Oke, jadi jangan kita berpikir dulu ini adalah bilangan desimal. Beginilah cara cepatnya supaya kamu nanti nggak terlalu panjang. Ini satu-satu mau dipikirkan. Nah, jadi inilah urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Nah, ini dia. Jadi Ibu harap di sini untuk mengurutkan dari bilangan-bilangan yang ada, bilangan desimal khususnya, anak-anak sudah paham. Karena nanti kita akan belajar bagaimana nanti mengurutkan bilangan yang sudah bercampur-campur. Ada pecahan, ada desimal, ada dan persen. Nah, supaya yang pecahan dulu, yang untuk desimal dulu anak-anak sudah paham bagaimana cara menentukannya.